Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kepada kita bisa masuk di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini di tahun 1443 Hijriah dengan keadaan sehat walafiat. Kemarin sore qadarullah wa syafa'al, ada salah satu tetangga kita yang Allah Subhanahu wa taala panggil. Beliau sama sekali tidak mendapatkan bulan Ramadan pada hari ini. Maka bagi kita yang mendapatkan bulan Ramadan pada hari ini, diusahakan untuk mendapatkan fadilah tersebut secara utuh, mendapatkan keberkahan, mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, pada Ramadan ini. Jangan sampai kita lewatkan dan akhirnya kita seperti tetangga kita yang telah dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan sampai kita seperti orang yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Man adraka Ramadan wa lam yughfarullah dakhalan nar. Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, masuklah neraka dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, mengamini doanya malaikat Jibril. Maka bagi kita yang mendapatkan bulan Ramadan, jangan sampai kita tertinggal dari karunia-Nya, jangan sampai kita tertinggal dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Kalau kita tertinggal, luput, kita bisa binasa. Karena di bulan ini hanya dua pilihan, menjadi ahlul jannah atau jadi ahlul nar. Tidak ada tengah-tengah. Maka usahakanlah dengan betul kita mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Dan kemudian kemarin kita telah berhenti di hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang spesialnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki ghurran muhajjalina. Apa itu ghurran muhajjalina? Apa itu ghurran? Masih ingat? Apa itu ghurran? Tanda putih. Ya, di mana ghurran? Tanda putihnya di kepala ataupun di wajah. Di wajah. Kalau muhajjalin di tangan atau kaki. Maka ini ciri khasnya umat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Rasulullah, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Entar nanti umatku akan datang pada hari kiamat dengan keadaan wajah dan tangan kakinya bersinar karena bekas wudu, bekas kita gunakan untuk berwudu. Ini ciri khasnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan berbangga nanti. Akan berbangga di hari akhir. Yang kita memiliki perbedaan dengan umat-umat sebelum kita. Dan juga kita dikabarkan gembira oleh Rasulullah, nahnul akhiruna fi dunya wa awwaluna fi yaumil qiyamah. Kita ini adalah orang yang terakhir hidup di dunia, tapi kita nanti yang akan pertama kali masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah ada satu umat selain umat Nabi Muhammad kecuali mereka akan masuk setelah umat Nabi Muhammad. Para anbiya, para rasul masuk duluan, kemudian langsung umatnya Rasulullah SAW. Kemudian baru umat-umat sebelum yang lain. Ini sebuah spesial yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian
kita lanjut. Hadis yang ke-40 di buku saya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi kulli sya'nihi. Muttafaqun alaih. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan qal kana an-nabiyyu. Kemarin kita telah jelaskan kana. Masih ingat dengan kana? Dengan kata kana. Dengan kata kana. Menunjukkan apa kana? Dawamnya apa dalam itu? Istiqomahnya atau istiqomah atau dawam, jadi senantiasa dilakukan. Kana nabiyyu, berarti senantiasa perbuatan nanti yang akan disebutkan oleh Aisyah ini ada senantiasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mendapatkan hadis qala sahabi kemudian kana nabiyyu, ingat-ingat, oh ini adalah suatu perbuatan yang sering dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kana. Maka kemudian apa? Kana nabiyyu yu'jibuhu tayammun. Ya, yu'jibu tayammun fi tana'ulihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mencintai, menyukai dengan tayammun, dengan kanan. Dengan bagian kanan fi tana'ulihi, di dalam memakai sendal. Nah, maka kita sekarang kalau kita ingin memakai sendal, ingat hadis ini. Insya Allah kita akan berpahala cuman hanya memakai sandal. Dahulukanlah kita pakai sandal dengan dengan kaki kanan. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjari kita kalau kita niatkan menggunakan dengan kaki kanan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah sekali ya. Mudah sebetulnya kita mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hanya mengikuti sunnahnya Rasul, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sebelum memakai sandal baca bismillah, kemudian baru pakai sandal yang kanan. Kemudian wa tarajjulihi, tarajjul. Ini tarajjul ini apa namanya? Nyisir ya, nyisir. Kita nggak ada sisir ya, sisir. Jadi Rasulullah itu mencintai bagian kanan. Jadi bagaimana nyisirnya Rasul? Ya bagian kanan dulu. Mana bagian kanannya? Sini atau sini? Sini. Sini kiri, sini kanan, kanan saya. Jadi berlawanan ya. Kalau antum semuanya kan ada di sini ya. Nah, ke sini. Berarti sini dulu yang disisir. Kemudian baru arahkan ke sana. Kalau seandainya mau arah, atau mau Rasulullah SAW itu sering juga menyisir dengan belah tengah. Diambil ke tengah, geser ke kanan. Udah, baru geser kiri. Rasulullah SAW juga sering menyisir dengan belah tengah. Tapi Pak, bagian kanan dulu yang Rasulullah SAW rapikan. Karena kecintaannya Rasulullah SAW dengan hal kanan. Kemudian watuhurihi, mungkin kita tulis saja ya.
atau fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Apa kak? Ya. Ini ya tayamun. Ini masuk kanan ya. Sisi kanan. Fi tana'ulihi. Tana'uli. Apa tadi? Memakai sendal ya. Memakai sendal. Memakai sendal. Tarajul, menyisir. Kemudian wa tuhurihi. Tuhur apa? Masih ingat dengan ma tuhur dan ma tahir? Ingat dengan mak tuhur dan mak tahir? Masih. Tuhur? Ingat Pak? Hah? Iya, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Suci dan mensucikan. Air tuhur berarti air suci dan mensucikan. Kalau air tahir, air suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, wa tuhurihi di sini digunakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tuhur. Tidak menggunakan wudu. Berarti apa? Umum. Yang penting namanya bersuci. Mau wudu, mau mandi ataupun mau istijmar. Nah, apa itu? Ya itulah apa nih? Membersihkan kotoran. Nanti kita akan bahas tentang masalah istijmar sendiri. Jadi setiap bersuci, terutama wudu dengan mandi, maka Rasulullah SAW itu mencintai untuk mendahulukan sisi kanannya. Berarti kalau mandi gimana? Berarti sisi kanan. Tuh, tangan kanan, kaki kanan. Kemudian setelah selesai baru ke kiri. Dan juga disunahkan untuk mandi. Nanti kita akan bahas juga ketika mandi. Bagian kanan 3 kali dulu, kemudian bagi kiri 3 kali. Nah, kemudian ditambahkan wa fi sya'ni kullihi, dan setiap semua perkaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini setiap perkara ya. Perkara Rasul. Perkara Rasul pribadi ya. Maka Rasulullah itu mencintai yang kanan dulu dilakukan. Maka ini adalah lafadz umum. Umum kan? Tapi sebelumnya telah disebutkan khusus dulu, yaitu tana'ul, tarajjul, tuhur. Memakai sendal atau memakai sepatu, kemudian menyisir dan juga bersuci. Baru diumumkan ataupun semuanya. Ya, karena ketika cuman hanya misalnya kita tutup sini, berarti menunjukkan cuman hanya memakai sendal, hanya memakai menyisir dan juga hanya bersuci saja yang mendahulukan kanan. Taunya tidak.
Tahunya tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua perkaranya mendahulukan yang kanan. Dikecualikan apa? Yang tidak didahulukan sisi kanan. Masuk kamar mandi. Kemudian keluar masjid. Kemudian melepas begitu dia mau pakai pakaian, itu bagian kanan dulu kok bisa. Jadi kan kita biasa sebagian kepala duluan, masukin plek gitu. Nah, mungkin sekarang kita mulai ya, coba sedikit demi sedikit pakai bagian kanan dulu. Tangan kanan yang dulu masukin, kemudian kepala, kemudian masuk tangan kiri. Karena apa? Hadisnya sini umum, wa fi sya'ni kullihi. Wa fi sya'ni kulli. Dan dikecualikan disebutkan para ulama 3 ini kurang lebih. Itu adalah masuk kamar mandi, ya karena itu mendahulukan kaki kiri. Kemudian keluar masjid, ya mendahulukan kaki kiri. Kemudian yang ketiga adalah melepas sandal atau pakaian. Sandal tadi kita pakai itu pakai kanan dulu, melepasnya kiri dulu. Kiri dulu. Iya, biasanya ada air sini Pak ya? Nggak ada sekarang ya? Tisunya aja, Masya Allah. Maka di sini para ulama rahimahullah taala berbeda pendapat tentang kewajibannya. Ada sebagian para ulama menghukumi hukumnya wajib mendahulukan yang kanan wajib, karena adalah perkara yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah ditinggalkan, kecuali hanya tempat-tempat yang dikecualikan ini. Maka ketika mandi wudu misalkan kita pembahasan kita tentang wudu. Ketika wudu, maka cuci tangan dulu, pakai yang kanan, kemudian baru yang kiri. Ya, baru kanan, baru kemudian yang kiri. Begitu kita mandi, wajib pakai yang kanan dulu, baru setelah itu yang kiri. Karena apa? Di sini Rasulullah SAW, di sini Aisyah menjelaskan kanan Nabi. Dan dikuatkan nanti dengan hadis setelah ini. Nanti kita akan bahas hadis setelah. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Adalah sunnah yang mendahulukan yang kanan. Tidak sampai taraf wajib. Tidak sampai taraf wajib, sunnah saja. Maka kita baca hadis yang setelahnya. Hadis setelahnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Akhrajahu al-arba'ah wa shahhahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'tum fabda'u." Fabda'u. Kok kecil-kecil?
fabda'u, atau kita buang fa-nya, ibda'u. Kok makin kecil ya? Ibda'u. Kalau kita lihat dari wazannya, wazan bahasa Arab, ini wazan apa? Fi'il, isim, huruf. Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr, perintah. Fi'il amr, perintah. Ketika perintah, hukum asal perintah wajib. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Risalah. Sampai ada dalil yang memalingkan dari wajib. Hukum asalnya perintah itu wajib. Sampai ada dalil yang memalingkan makna tersebut dari wajib. Maka ketika mendapatkan hadis ini, maka kuatlah pendapat pertama. Karena ada kata perintah. Sudah pertama disebutkan mendawamkan Rasulullah SAW, mengistiqomahkan Rasulullah SAW. Kemudian lagi ada kata perintah. Kemudian ada kata perintah. Maka apakah wudu mendahulukan yang kanan itu hukumnya wajib karena di sini diperintahkan untuk mendahulukan yang kanan? Maka jawabannya tidak wajib. Walaupun di sini menggunakan fi'il amr, menggunakan perintah, tapi ada dalil lain yang memalingkan dari makna perintah wajib. Memalingkan dari makna perintah wajib. Karena di dalam ayat pun tidak disebutkan untuk mendahulukan yang kanan. Tidak diperintahkan untuk harus mendahulukan yang kanan. Dan kalau kita lihat hadis Nabi SAW yang lain pun tidak ada sebuah keharusan, sebuah kewajiban untuk melakukan yang kanan. Yang ada, sebagaimana juga Rasulullah memerintahkan, fabda'u bima amarakallah. Mulailah kalian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka di dalam ayat tidak diperintahkan mendahulukan yang kanan terlebih dahulu daripada yang kiri. Maka hal ini memalingkanlah makna dari wajibnya mendahulukan sisi kanan dari ayat tersebut. Karena ayat tidak menjelaskan mendahulukan yang kanan. Tapi apa? Langsung faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah-wajah kalian, kemudian tangan kalian sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Dan juga usaplah kepala kalian dan kemudian cuci kaki kalian. Tidak disebutkan kanan dulu baru kiri. Maka ini menunjukkan tidak wajib perintah ini. Tidak wajib perintah ini. Dan maka dia tetaplah hukumnya menjadi sunnah. Tapi sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena tidak ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau senantiasa dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di sini para ulama berbeda untuk menetapkan qadrul mujzi? Lihat kembali lagi, batas minimal melakukan sebuah ibadah. Berarti batas minimal melakukan wudu. Kalau kita membahas lagi wudu, maka apa? Tidak diharuskan mendahulukan yang kanan. Nah, tidak wajib mendahulukan yang kanan. Sebatas dia sudah menyelesaikan wajibnya mencuci dari ujung tangan sampai ujung siku, maka itu sudah sah. Mau dahulukan yang kiri atau mau yang dahulukan kanan, maka hukumnya sah. Untuk sebatas sahnya. Tapi apakah mendapatkan sunnah bagi orang yang wudu kiri dulu? Maka kita jawabnya tidak.
Karena yang sunnahnya mendahulukan yang kanan. Tapi sah tidak? Jawabannya sah. Ya. Nah, idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Akhrajahu Ahmad, akhrajul arba'ah wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Akhrajahul arba'ah. Arba'ah gimana, Pak? Arba'ah siapa ini maksudnya? Dikeluarkan oleh 4. Imam 4 siapa aja? Abu Daud, Tirmizi, dua lagi lupa. Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Masya Allah, barakallahu fiik. Oh, nyontek. Ya. Nah, ini ingat-ingat ya, kita ulang ya. Kalau itanya dikeluarkan oleh 4 imam dalam hadis, dikeluarkan oleh 4 imam dalam hadis ataupun sering juga akhrajahu ashabus sunan, dikeluarkan dari pemilik kitab sunan, maka itu 4 tuh. Siapa? Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Kadang Tirmizi dibacanya juga Turmuzi, kadang juga dibacanya Tarmizi. Tapi yang sering kita baca di hadis itu Tirmizi. Nah, kalau baru ditanya fikih, 4 imam fikih, baru jawabannya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Nah, kemudian wasahhahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah hadis ini. Siapa Ibnu Khuzaimah? Muridnya Imam Bukhari. Kemudian kita lanjut hadis yang selanjutnya. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha bi nasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffaini. Akhrajahu Muslim. Maka di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, dan Mughirah menyebutkan sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, berwudu, famasaha bi nasiyatihi. Nasiyah. Apa itu nasiyah? Nah, ini nasiyah. Ujung-ujung sini. Maka Rasul sallallahu itu mengusap nasiyahnya. Nah, nasiyah rambut yang ada di atasnya. Ya, ini yang awal-awal kepala kita. Ya, kalau misalnya rambut kita botak sampai sini misalnya, baru di sini ada, maka bukan nasinya tetap di sini. Jangan nasinya mundur gitu. Jangan. Nasinya tetap di tempat yang biasa. Nah, misalkan kita gini. Tawaddu famasa bi nasiyatihi. Maka dia Rasulullah mengusap nasiyahnya. Kemudian apa? Wa 'alal imamati. Dan juga terhadap imamahnya.
mengusap, kemudian di sini disebutkan wal khuffain, juga membasuh khuffain. Pembahasan khuffain nantikan karena ada bab khusus Imam Ibnu Hajar membuat bab khusus buat permasalahan khuffain. Nah, di sini famasaha binasiyatihi wa ala imamati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap rambut ujung kepalanya ataupun kulit rambut kepalanya dan kemudian imamah. Ini maksudnya. Jangan dipisahkan. Bukan hadis ini menunjukkan bahwa Rasul hanya membasuh sebagian rambut depan di sini saja gitu. Bukan. Tapi ini kesatuan. Jadi karena imamah ada dalam masalah pembahasan itu ada imamah, mashul imamah, mengusap imamah. Imamah itu apa namanya? Sorban. Ya, membasuh sorban. Karena sorban ini agak susah kalau sudah dibuka untuk memakainya lagi. Karena sorban yang diperbolehkan mengusap itu bukan sorban yang seperti kerudung ya, begitu doang. Bukan. Kalau itu harus tanggalkan. Harus dia mengusap kepalanya. Nggak boleh kepala dikit kemudian imamahnya gitu. Enggak. Tapi taruh ke bawah kemudian dia harus mengusap seluruh kepalanya. Maka ini bagi imamah yang disebutkan oleh para ulama munhanikah ataupun lahu dzuabain. Imamah yang bentuknya munhanikah. Nikah itu yang bukan dililit-lilit. Kemudian ada lebihnya kemudian gini. Ya, dililit-lilit ya, terlilit macam-macam ya. Mungkin tergantung model-modelnya. Ada yang langsung bukan ada dua tali, satu udah diikat sini biar ada ini duluan. Kemudian satu lagi dililit sampai habis. Ada lagi yang duanya satu dibiarkan, dililit-lilit, udah sampai habis, kemudian yang satu lebih tuh dilipatkan. Ini munhanikah. Karena kalau dibuka rusak. Ya kan? Rusak dan sorban bukan panjangnya cuma 1 meter atau 1,5. Bisa jadi 5 meter ataupun 6 meter. Atau minimal mungkin 3 meter lah, atau 3 meter lah cukup. Nah kan itu agak repot. Karena biasanya kan imam pakai, para imam dulu tuh tebel-tebel. Ya kalau semeter paling cuma 2 udah lepas ya. Maka berat. Maksudnya berat apa? Mau pakai lagi keburu komat nanti. Maka di sana diperbolehkan geser sedikit, biarkan itu ada rambutnya, kemudian usap rambutnya, kemudian imamahnya. Ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mau pakai imamah, silahkan pakai imamah dan juga disunahkan. Kemudian kalau ingin wudunya tinggal cuci, usap rambut yang keluar sedikit, kemudian langsung dengan imamahnya sendiri. Ini diusap ya, bukan cuci, ambil air banyak usap. Bukan. Diusap sebagaimana ngusap kepala. Takutnya nanti imamnya jadi basah gitu, sama aja. Lebih parah, mending sekali aja buka dulu gitu. Pakai lagi ya. Maka dia harus membasuh bagian rambut depannya dulu. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kurang tepat kalau hadis ini diperbolehkannya mengusap kepala sebagian kepala. Karena hadis ini berkaitan utuh dengan permasalahan imamah, berkaitan dengan permasalahan sorban. Maka wal hadis dalilun ala adami jawazil iqtisari ala mashin nasiyah. Maka disebutkan oleh Imam Sunani, hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh mencukupkan hanya mengusap sebagian kepala, itu kepala ujungnya saja, nasiyahnya saja. Nah, tapi harus seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya menyebutkan seluruhnya. Dan hadis ini saja nih yang menyebutkan sedikit. Ya karena hadis ini berkaitan dengan imamah, bukan berkaitan dengan membasuh atau mengusap kepala secara umum. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan walam yasih anhu sallallahu alaihi wasallam fi haditsin wahidin annahu iqtasara ala mashi ba'di ra'sihi albattah. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis pun
yang menyebutkan Rasulullah SAW hanya sedikit atau hanya mengusap sebagian kepalanya. Lakin kana idza masaha bi nasiyati kammala ala imamati. Kalau ada hadis yang menyebutkan Rasulullah itu hanya mengusap nasiyahnya, itu maksudnya apa? Beliau sempurnakan karena mengusap imamah. Diusap. Lagi. Ya, usapnya sama ya. Ya, misalkan ini imamah ya. Ya, songkok berwujud imamah. Ambil air, kemudian dibuang ya. Jangan ambil. Jangan. Ambil, kemudian digosok, digeser ke belakang. Kemudian balik lagi. Nah, untuk rambut yang ada di sini gimana? Maka tidak perlu, karena sudah ikut dengan imamah. Tapi kalau kita membasuh kepala kita sendiri, maka jangan cuma gini doang. Kalian namanya. Maka siapkan tangan kita untuk membasuh seluruh kepala kita. Ya, karena saya sering lihat tuh cuma mencukupkan dengan sebagian saja, gini. Nah, tapi pakaikan tangan kita ke sini, ke mana bagian kanan kirinya rambut kita, atau kanan kiri kulit kepala kita. Nah, dan juga ini permasalahan membasuh kepala tadi kan. Kemudian juga sama dengan membasuh imamah. Maka disebutkan wa ammal iqtisaru 'alal imamati bil mashi falam yaqul bihil jumhur. Dan kalau seandainya mencukupkan dengan mengusap imamah tok tanpa kepalanya, maka ini tidak dikatakan oleh jumhur ulama. Tidak didapati oleh kebanyakan para ulama. Kalau ambil semuanya para ulama, kebanyakan para ulama menyebutkan ya membasuh kepala dengan imamah, maka nasiyah dulu baru imamah. Dan untuk orang yang mengkhususkan ini maka tidak dikatakan oleh kebanyakan para ulama. Maka ini cara sempurna kita membasuh imamah kita. Nah, begitu juga dengan wanita dengan khimarnya, dengan kerudungnya. Nah, sama hukumnya juga. Jadi kalau seandainya tempat terbuka nggak bisa dibuka, ya maka basuhkan rambut sedikit, kemudian ke belakang, ke maju, ke depan. Khimarnya. Dan lebih sempurna ya di dalam kamar mandi dibuka, ditanggalkan kerudungnya, kemudian dia basuh sesuai apa yang diperintahkan, dari depan sampai ke belakang, kemudian ke depan lagi. Dan wudhu di kamar mandi itu boleh. Nah, pembahasan kamar mandi dulu. Misalkan ini kamar mandi, pintu, di sini tempat kloset, ya, bak. Mana ini yang dilarang? Tempat kloset saja. Sini masih enggak. Di sini tidak. Tapi tempat kloset saja, mau dikhala, tempatnya kita buang hajat, itu yang enggak dibolehkan. Kalau bukan tempat buang hajat, apalagi kalau seandainya misalkan kita ganti sebagai kamar mandi kita, kan ada yang modelnya cuma shower doang kan, nggak ada klosetnya sama sekali, maka di sana juga boleh berzikir. Karena itu bukan khala, itu bukan kamar mandi yang dilarang untuk berzikir di sana. Maka begitu juga dengan wudu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sering dalam kamar mandi berzikir, bahkan sampai menaruh batu di bibirnya karena takut dia qadha hajat. Kemudian dia berzikir. Jangan akhirnya kata Ustaz begitu ya, berarti pipis kemudian baca Quran. Jangan. Itu lagi qadha hajat berarti. Kalau sekedar masuk enggak lagi, bukan lagi qadha hajat, nah itu boleh baru. Jangan sampai kita lagi pipisnya kata Ustaz kan di kloset gitu ya. Enggak. Ketika kita qadha hajat kita buang, nah itu juga enggak boleh. Ya, ini untuk membaca, tapi untuk mendengar boleh.
Sebagaimana para imam kita itu sering memintakan kepada muridnya atau kepada anaknya seperti Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah taala, kepada anaknya untuk membacakan hadis-hadis atau membacakan Quran kitab. Maka didengar di dalam kamar mandi. Boleh. Maka kita setel mungkin murotal di luar, yang dalam setelnya dalam gitu. Jangan di luar kamar mandi kita dengarkan. Itu boleh. Setelnya di luar ya. Jangan di dalam kamar mandi. Di luar kemudian kita dengarkan di dalam kamar mandi. Itu enggak apa-apa. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu fi sifati hajj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Jabir bin Abdullah, hadis yang beliau sebutkan, yang beliau riwayatkan dari sifat haji. Kenapa disebutkan fi sifati hajj Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena hadis Jabir bin Abdullah di dalam haji ini hadis yang sering dijadikan poros dalam haji. Kalau permasalahan haji, maka para ulama sering menjadikan hadis Jabir ini menjadi hadis penentunya nanti. Sebagaimana dalam sholat, hadis musyi sholatahu, orang yang salah sholatnya, yang lalai sholatnya, kemudian ditegur oleh Rasul sampai 3 kali, kembali kamu belum sholat, kembali kamu belum sholat. Maka hadis itu dengan hadis Jabir yang dalam masalah haji, kemudian hadis Utsman dalam wudu, itu dijadikan oleh para ulama itu poros dalam permasalahan tersebut. Maka ini juga sama, hadis Jabir itu poros. Dan hadis Jabir ini dalam haji panjang. Dan sebagian menyebutkan hadis terpanjang di dalam Sahih Bukhari. Karena beberapa halaman. Dulu juga kita pastikan hafalin tuh, kalau nggak salah 2 lembar hadis Jabir itu. Bukan 2 halaman, 2 lembar. Panjang. Jadi kita disuruh hafal 12 hadis, tapi satu hadisnya hadis Jabir 2 lembar gitu. Waduh, Masya Allah, beda sendiri. Maka disingkat oleh Ibnu Hajar, cuman hanya diambil sebuah perkataan, qal sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah kalian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai. Sudah. Maka kemudian akhrajahu an-Nasa'i hakadha bi lafzil amr wa huwa 'inda Muslim bi lafzil khabar. Dan ini riwayat Imam Nasa'i dengan perkataan amr perintah, dan kalau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz pengkhabaran saja. Maka kita lihat sini. Apa korelasinya haji dengan wudu? Kenapa Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala membawakan hadis tentang haji ke wudu? Ada apa? Karena sama dalam satu kaidah. Sama dalam satu kaidah. Apa kaidahnya? Fabda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mulai. Sama, begitu juga dengan wudu. Begitu juga nanti dengan sholat, atau begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Mulai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai. Nah, kalau ini tentang perkataan haji, maka maksudnya apa? Perkataan ini ketika Rasulullah SAW ditanya tentang permasalahan sa'i. Sa'i ini dari Safa atau Marwah ya Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah SAW, ibda'u bima bada Allahu bihi. Berarti dari mana? Dari Safa, karena ayatnya inna Safa wal Marwata min syairillah. Sungguhnya Safa dan Marwah, berarti dari Safa ke Marwah. Nah, begitu juga maksudnya dengan wudu. Yang mana? Oh, hadis ya ayyuhalladzina amanu, ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka ayat tersebut. Nah, ayat tersebut memerintahkan apa? Faghsilu wujuhakum. Maka kita mulai dari wajah. Mulai dari wajah.
Kemarin kita telah jelaskan ya, bagian wajah mana saja, dan juga bagian wajah termasuk dari apa? Kumur-kumur dengan masukkan air ke hidung. Ini bagian wajah, karena wajah apa yang bisa dilihat kayak kita. Atau kalau panjangnya dari sebelum nasiyah tadi, sebelum rambut tadi sampai dagu. Kemudian kanan dari daun telinga sini, kanan kemudian ke kiri. Ini bagian wajah. Maka yang wajib dari wajah sampai kaki. Nah, kemudian maka menunjukkan bahwa dengan hadis ini bisa dibawa ke dalam masalah wudu dan bisa dibawa ke dalam permasalahan tartib. Harus tertib, harus berurutan. Maka ayat yang menyebutkan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, ada istilahnya huruf ataf wa. Maka wa ini maknanya adalah tartib, sebagaimana makna lughah. Secara makna lughah wa, misalkan dakhaltu ana wa fulan. Berarti tunjuknya apa? Saya masuk duluan, kemudian baru si fulan. Dakhaltu ana ma'a fulan. Saya masuk bersama fulan. Oh, berarti masuknya berbarengan. Kalau wa setelahnya. Saya dulu masuk, kemudian si fulan masuk. Kalau summa juga sama, tapi ada jeda yang lama. Kalau fa sama, tapi lebih cepat. Masuk tuh langsung masuk. Masuk. Maka lihat ini wa. Oh, berarti apa? Tartib. Dan tartibnya atau urutannya itu lebih ditegaskan dengan hadis ini. Yaitu gimana? Fabda'u, mulai. Maka ketika disuruh mulai dan ada akhir, maka mulai dengan akhir itu adalah urutan. Maka kita nggak boleh mendahulukan kaki dari tangan, nggak boleh mendahulukan tangan dari wajah. Saya wudu, tapi tangan saya kotor, tangan saya dulu. Nggak boleh. Baru muka. Tapi harus dari muka dulu, baru sampai kaki. Atau ditinggal kaki selesai semuanya, tapi kepala belum, kaki dulu. Kaki kan kepala bagian yang mulia. Maka mulia itu biasanya yang paling enak kan di akhir ya. Tinggalin di akhir ya. Nggak boleh. Dia harus ditaruh setelah tangan. Atau dia kan sunnahnya bagian kanan dulu Ustaz. Maka dia muka wajah kanan dulu. Tangan dulu kanan. Kemudian bagian wajah kanan dulu, kemudian kaki kanan dulu, kemudian ulang lagi dari wajah. Enggak sah. Wudunya enggak sah karena enggak tertib. Tertibnya gimana? Selesaikan dulu bagian wajah, kemudian selesaikan bagian tangan, kemudian selesaikan bagian kepala, kemudian selesaikan bagian kaki. Baru itu tertib yang benar. Dan tertib ini wajib. Maka enggak sah kalau kita mendahulukan tangan daripada wajah. Kita harus ulang berarti. Sedangkan tartib atau urutan dalam mencuci satu bagian yang ada dua bagian seperti tangan dengan kaki, maka itu bukan wajib. Oh, wajib harus kanan, enggak. Wajib harus kiri, enggak. Tapi yang mana saja sah. Tapi yang sunnah, yang sesuai dengan sunnah adalah mendahulukan yang kanan. Ya. Maka penting ya bagi kita, insyaallah, dengan hadis ini kita harus mengetahui secara menyeluruh syariat ini. Karena satu hukum itu berkaitan dengan hukum yang lain. Sama berkaitan dengan safar. Satu permasalahan safar tapi berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain. Berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan shaum. Nanti sholat berkaitan juga dengan sholat berjamaahnya, berkaitan dengan sholat rakaatnya, macam-macam. Maka penting bagi kita memahami seluruh aspek dari syariat kita.
Maka juga Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kita ke dalam Islam secara menyeluruh semuanya. Saya mau pilih-pilih, saya mau amal aja Ustaz, kayak mau amal asik. Enggak boleh. Ustaz, saya kayaknya maunya cuman jihad aja Ustaz, kan jihad pahalanya besar. Enggak boleh. Harus seluruhnya kita pelajari, harus seluruhnya kita ambil. Walaupun bertahap. Kita mulai dari apa yang dimulai oleh para ulama kita. Karena yang paling penting itu adalah syahadatain, maka mulai dari tauhid. Kemudian karena setelah itu adalah sholat, maka kita mulai dari sholat. Kemudian zakat, puasa dengan haji. Kemudian baru syariat-syariat yang lainnya. Tapi kita usahakan seluruhnya kita rangkul semuanya. Jangan sampai hanya mendahulukan atau mendahulukan, hanya mengkhususkan satu saja dan akhirnya meninggalkan seluruh syariat yang lain, itu tidak benar. Karena syariat ini berkaitan antara satu dengan yang lain. Seperti ini, hadis haji dibawa ke hadis wudu. Hadis haji dibawa tentang permasalahan wudu, tentang permasalahan bersuci. Maka pentingnya kita memahami syariat ini secara keseluruhan. Dan di sini disebutkan akhrajahun Nasa'i hakadha. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, begini riwayatnya, begini lafadznya. Maksudnya apa? Lafadz apa? Ibda'u bima bada'allahu bihi. Maksudnya lafadz perintah. Karena disebut lagi bilafdzil amr. Karena riwayat dari Nasa'i dengan menggunakan kata amr, kata perintah. Tapi kalau riwayatnya Imam Muslim dengan kata khobar. Dengan kata khobar. Maka walaupun Imam Muslim menggunakan kata khobar, tidak menjadikan bahwa perkara tersebut tidak wajib, bukan. Karena khobar ada pun yang maksudnya adalah amr. Bentuk teksnya sih pengkhabaran, tapi maksudnya perintah. Nah itu banyak. Bahkan disebutkan para ulama, kalau nggak salah, model perintah demikian lebih keras. Sama ketika Rasulullah SAW menyebutkan Yaumul Idul Fitri wa Idul Adha yaumu aklin wa syurbin. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha itu adalah hari makan dan hari minum. Tidak menggunakan Rasulullah tidak boleh saum, enggak, tapi apa? Menyebutkan hari makan dan hari minum. Nah, itu apa? Lebih keras. Maksudnya benar-benar enggak boleh puasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Enggak boleh. Maka haram bagi kita berpuasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Sampai jamaah haji pun tidak boleh. Mereka puasa di tanggal 11, 12, 13 yang diperbolehkan. Tapi Idul Adha tidak boleh. Ayyamut tasyrik masih boleh bagi mereka berpuasa ketika mereka terkena dam. Tapi Idul Adha-nya tidak boleh. Enggak boleh dia puasa. Karena apa? Rasul menyebutkan yaumu aklin wa syurbin. Itu hari makan dan minum. Maka ini aja hadisnya menyebutkan pengkhabaran kan, bahwa hari itu hari makan dan minum. Tapi di dalamnya ada makna yang kuat, tidak diperkenankan untuk berpuasa di hari tersebut. Berbeda dengan hadis larangan berpuasa di hari tasyriknya 11, 12, 13. Ini larangan. Rasul larang tidak boleh berpuasa di hari tasyrik. Nah, maka ada celah di sana yang diperbolehkan bagi siapa? Bagi jamaah haji yang kena dam atau yang tidak memiliki hadi. Bagi yang tamattu. Maka dia berpuasa 3 hari kan? Fasiyamu salasati ayyamin wa sab'atin idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah. 3 hari itu saya kapan? 11, 12, 13. Kemudian dia pulang, dia baru puasa 7 hari. Karena diperintahkan 10 hari. Itu bagi yang tidak membawa hadi, hewan yang dikurbankan. Bagi jamaah haji tamattu. Mana tuh?
Kemudian walaupun ada disebutkan juga sini, ada sebagian para ulama Hanafiyah, juga Anda pernah baca di buku, menyebutkan tidak wajibnya tartib atau urutan, dan ini pendapat yang kurang tepat. Disebutkan juga dia berdalil dengan salah satu hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa Rasul wudu kemudian faghassala wajhahu wa yadayhi tsumma rijlaihi tsumma masaha bi ra'sihi. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Rasulullah itu berwudu, mencuci wajahnya, kemudian tangannya, kemudian kakinya, dan kemudian baru mengusap kepalanya. Bi fadli wudu'ihi wa ujiba bi annahu la ya'rifu lahu tariqan sahihatun hatta yatimmu bihi istidlal. Maka dijawab, maka hadis ini bukanlah hadis yang sahih. Hadisnya dhaif dan tidak ditemukan ada jalan yang sahih untuk menyebutkan wudunya Rasulullah yang demikian, yang mendahulukan kaki daripada kepala. Maka ketika hadisnya dhaif, maka tidak bisa mengalahkan hadis yang kuat, yang sahih, sedangkan itu perintah. Maka nggak bisa. Maka wajib bagi kita harus urutan. Tidak boleh asal udah kaki dulu baru kepala, ataupun tangan dulu baru wajah. Maka tidak diperkenankan. Dan kemudian sebelum kita tutup, karena di sini ada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat cerdas sekali. Jabir ini seorang Ansar. Akhirnya Abdullah seorang Ansar, dan Abdullah meninggal dunia di perang Badar atau perang Uhud kayaknya. Perang Uhud Abdullah meninggal radhiyallahu anhu. Maka setelah meninggalnya Abdullah, Jabir ini mendapatkan anak ayahnya banyak, dan anak ayahnya kebanyakan wanita dan masih kecil. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kemudian setelah itu menikah. Dan setelah menikah ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Jabir, kenapa engkau tidak menikah dengan gadis? Kenapa engkau tidak menikah dengan gadis?" Maka itu jawaban Jabir, "Ya Rasulullah, aku memiliki tanggungan adik-adikku. Maka aku ingin menikahi seorang wanita yang bisa membantu hal tersebut." Ya, untuk bisa membantu hal tersebut. Maka Jabir merelakan untuk menikah dengan janda karena adiknya. Karena adiknya. Dan kemudian Jabir menyebutkan, karena perbuatannya tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada Jabir yang tidak didapati sebelum menikah, yang tidak didapati oleh orang-orang yang telah menikah. Kemudahan tersebut. Maka Jabir mendapat kemudahan seperti salah satunya adalah ontaknya Jabir yang sudah jalan lama, mungkin sudah mau meninggal, mau mati mungkin ontaknya. Kemudian Rasulullah SAW naiki dia, kemudian dia jadilah ontak yang paling tercepat. Kemudian Rasul beli ontaknya. Setelah dibeli, taunya Rasulullah SAW ingin memberikan hadiah kepada Jabir. Tapi tahu Rasul ketika Jabir diberikan uang nih, Jabir uang, dia nggak mau, apalagi di hadapan manusia, malu Jabir. Dan dia punya muruah yang tinggi, nggak mau, pasti tolak. Maka Rasul beli ontanya, udah sampai di Madinah karena itu di peperangan. Udah Rasul berikan uangnya ini, dan kemudian berkata, "Nuqud wa ibil laka." Duit dan juga ontanya untukmu, hai Jabir.
Dan dia berkata, kan engkau telah memberi untuk saya, maka ini hak engkau. Maka jawaban lagi Rasulullah, enggak, ini untuk engkau. Masya Allah. Ini salah satu kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Jabir. Dan masih banyak kemudahan-kemudahan tersebut. Maka bagi seorang laki-laki yang belum menikah seperjaka ya, maka bukan aib baginya menikahi seorang janda. Nah, tidak aib menikahi seorang janda bagi dia yang belum menikah. Maka nggak masalah, mungkin misalkan ada anak-anak yang ingin menikahi janda, itu tidak masalah. Apalagi kalau menikahi janda seperti Jabir, Masya Allah, ini mulia sekali, sangat mulia. Dan Jabir memiliki kemuliaan, dan sampailah Jabir ke taraf yang selalu diingat-ingat oleh manusia, karena Jabir termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mudahkan untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal hadis, dan dia termasuk 10 orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau bahkan memiliki umur yang panjang, dan beliau terakhir dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal di kota Madinah. Banyak kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis setelahnya juga dari Jabir. Nah, hadis setelahnya juga dari Jabir. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya, karena ada sedikit bermasalah hadisnya. Sepertinya agak panjang. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas hadis Jabir bin Abdullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara ma'ala mirfaqai. Ini sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk disebutkan tatib. Tapi seandainya kita lupa di antara tatib itu, apakah kita mengulang atau kita melanjutkan? Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa saya juga nggak tahu dasar terkait ini pas pada saat kita wudhu, apakah itu boleh berbicara ketika ada yang bertanya gitu ya? Terus sebagian karena kata wudhu ditulis gitu. Terus yang ketiga, kalau kita menahan untuk buang hajat atau Kalau gitu ya, dalam sholat apakah itu boleh? Atau dalam ibadah gitu? Menahan. Syukur, barakallahu fikum. Yang pertama, ketika kita lupa tertibnya, mungkin habis muka tiba-tiba kita langsung kepala, maka cucian kepala, usapan kepala tidak sah, harus ulang dari tangan. Tidak ulang dari awal, tapi ulang dari yang salah. Taunya kita mencuci muka, kepala, kaki, oh iya tangan belum, nanti ulang dari tangan. Dari tangan, kepala, kemudian kaki. Tidak ulang dari awal. Kecuali kita setelah selesai, nah nanti itu ada pembahasan di pekan depan. Udah selesai kita wudhu, baru ingat, waduh salah ya wudhunya. Nanti pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Maka di sana ada khilaf para ulama, ada yang menyebutkan dari apa yang dia salah, ada yang menyebutkan dari awal. Kemudian yang kedua, tentang permasalahan berbicara di dalam wudhu. Maka berwudhu, ketika kita berwudhu, memang seyogianya yang sebagusnya itu tidak berbicara. Tapi ketika ada perbicaraan di sana yang singkat, yang biasa saja, yang tidak terlalu banyak, maka diperbolehkan bagi kita menjawab. Misalkan ada yang salam, assalamualaikum akhi, menjawab waalaikumsalam. Asalkan jawabnya jangan ketika lagi kumur-kumur. Takutnya ketelan nanti kan, apalagi lagi puasa gitu. Waalaikumsalam, wah ketelan dia, bahaya ini. Terus soal saumnya yang batal atau gimana nanti. Tapi kalau nggak sengaja tidak. Kemudian yang ketiga, tentang qadha hajat. Ketika kita lagi sholat, apakah diperbolehkan untuk menahan qadha hajat? Maka pada dasarnya tidak diperkenankan. Sampai la sholata liman dafa akhbasan. Tidak bersolat bagi orang yang telah menahan dua
kotoran, maksudnya pipis ataupun buang air besar, buang air kecil ataupun buang air besar. Maka ketika kita sholat, maka kita segera kembali ke kamar mandi dan qada hajat. Kecuali disebutkan para ulama, kecuali di rakaat terakhir. Kecuali di rakaat terakhir dan kita masih berkata, oh mampu saya sedikit tahan, maka boleh. Karena tanggung kan kita sholat. Tapi kalau ibadah yang lainnya, lagi baca Quran, kalau kita sudah kebelet, maka kita tutup, kita mandi. Jangan kita tahan. Nah, ini cuma hanya di dalam permasalahan sholat saja yang di akhir. Maka itu diperbolehkan oleh para ulama untuk menahan sedikit karena ingin mendapatkan fadilah berjamaahnya. Fadilah berjamaah bersama imam. Karena sholat bersama imam beda pahalanya dengan sholat sendirian. Maka ketika kita sholat dengan imam dan rakaat terakhir, maka boleh bagi kita menahannya supaya kita tetap mendapatkan pahala tersebut, pahala berjamaah. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Dari Pak Orlando Wisnu Santoso, Ustadz mau tanya kalau kumur-kumur lebih dari 3 kali bagaimana Ustadz? Kumur-kumur lebih dari 3 kali, ya, bagaimana Rasulullah menyebutkan ya? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Kemudian menjelaskan, maka barang siapa yang berwudu dengan wudu ini, maka dia telah berwudu dengan wudunya Rasul, kata Utsman bin Affan. Kemudian ditutup juga hadisnya, faman zada aw naqasa. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangi dari yang disebutkan tadi, yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW tadi, maka dia telah faqad zalama aw qad azlama aw asa. Dia telah berbuat kezaliman dan dia berbuat dosa. Maka kalau sebenarnya sudah 3, maka cukupkan 3. Jangan kita tambah ke 4. Apalagi kumur-kumur ketika air sudah masuk ke dalam mulut, sudah digerakkan sedikit, itu sudah kena sahnya. Nah, maka sudah 3 kali sudah cukupkan. Berbeda dengan tangan. Ketika kita cuci tangan pertama, lalu tahunya bagian sini belum terbasuh, maka itu dihitung apa? Belum mencuci tangan. Karena cuci tangan minimalnya adalah pertama sempurna cucian tersebut, baru dihitung yang pertama. Walaupun kita sudah ketiga, tahunya siku saya masih kering, nah berarti belum cucian pertama pun, maka dia cuci ulang sampai siku. Ketika sudah, baru itu hitung pertama, kemudian yang kedua, dan kemudian yang ketiga. Jadi jangan ditambah ke kumur-kumur yang keempat. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Mudah-mudahan bermanfaat hadis-hadis Nabi SAW yang kita bacakan pada hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.